warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi ini. Hari ini kita akan membahas topik penting dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Kita akan mengulas dari pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis HAM, bentuk pelanggaran, contoh kasus di Indonesia, upaya penegakan, hingga isu-isu utama HAM yang masih kita hadapi, termasuk contoh nyata diskriminasi dan intoleransi. Yuk, simak sampai akhir. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jamila Dulanimo dengan NIM 22142420. Saya dari kelas A semester 2. Program studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Politik dari Bapak Kronilukum SPD MSc. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal. Artinya, berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, etnis, maupun status sosial. Contoh HAM yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Secara internasional, dasar hukum HAM tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Yang kedua, kita membahas tentang tujuan penegakan HAM. Penegakan HAM memiliki tujuan yang sangat penting. Yang pertama, untuk menjaga martabat dan kebebasan setiap manusia. Yang kedua, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak manapun. Yang ketiga, menjamin kesetaraan dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, mewujudkan kehidupan yang damai dan beradab. Dan yang kelima, menjadikan HAM sebagai dasar utama dalam menjalankan negara, hukum, dan demokrasi. Bagian 3 kita menjelaskan tentang manfaat penegakan HAM. Manfaat dari penegakan HAM sangat besar bagi kehidupan kita. Penegakan HAM dapat menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat. Selain itu, dapat menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama manusia. Penegakan HAM juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mencegah terjadinya diskriminasi dan konflik sosial, serta meningkatkan citra negara di mata dunia internasional. Bagian 4 yaitu jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, hak asasi pribadi seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan menyatakan pendapat. Kedua, hak asasi politik meliputi hak memilih dan dipilih serta hak berkumpul. Yang ketiga, hak asasi ekonomi yang mencakup hak memiliki kekayaan, hak bekerja, dan memperoleh penghasilan. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan budaya. Dan kelima, hak asasi hukum, yakni hak atas keadilan, bantuan hukum, serta perlindungan dari penyiksaan. Bagian 5 kita membahas tentang
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, pelanggaran berat seperti genosida, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Yang kedua, pelanggaran ringan yang mencakup diskriminasi dalam pelayanan publik, pembatasan kebebasan berekspresi, serta penahanan tanpa proses hukum yang sah. Semua bentuk pelanggaran ini merusak nilai-nilai kemanusiaan dan harus ditindak secara adil. Bagian 6 kita membahas tentang contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Di Indonesia, kita pernah menyaksikan beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya tragedi 1965 sampai 1966 yang melibatkan penangkapan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat PKI. Lalu, tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998 di mana mahasiswa menjadi korban penembakan saat menuntut reformasi. Ada juga pelanggaran HAM dalam konflik di Timor dan Papua, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan LGBT. Yang ketujuh yaitu kita membahas tentang upaya penegakan dan perlindungan HAM. Berbagai upaya dilakukan untuk menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia. Lembaga resmi seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, LPSK, dan Ombudsman memainkan peran penting. Pendidikan HAM sejak usia dini juga penting untuk menanamkan kesadaran sejak awal. Selain itu, masyarakat dan media termasuk LSM dan jurnalis berperan dalam mengawasi pelanggaran. Di Indonesia juga aktif dalam kerjasama internasional dengan mengikuti berbagai konvensi HAM dunia. Bagian 8 kita membahas tentang pihak yang terdampak isu HAM. Pelanggaran HAM bisa berdampak luas. Korban langsung dan keluarganya mengalami penderitaan mendalam. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas juga sangat terdampak. Masyarakat umum kehilangan rasa aman, sementara pemerintah dan sistem hukum kehilangan kepercayaan publik. Konflik yang muncul juga mengganggu stabilitas perekonomian dan citra negara di mata internasional bisa menurun drastis. Bagian 9 kita membahas tentang isu-isu utama HAM. Beberapa isu utama HAM yang masih menjadi perhatian hingga kini antara lain diskriminasi dan intoleransi, kekerasan oleh aparat, pelanggaran hak sipil dan politik, ketidakadilan dalam hukum, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat, serta konflik bersenjata di daerah-daerah rawan. Bagian 10 kita membahas tentang contoh isu diskriminasi dan intoleransi. Di Indonesia terdapat berbagai contoh nyata intoleransi. Misalnya, penolakan pembangunan rumah ibadah seperti gereja atau vihara di sejumlah wilayah, meskipun secara hukum telah memenuhi syarat. Komunitas Ahmadiyah juga sering menjadi korban penyerangan dan pelarangan beribadah. Selain itu, kelompok LGBT kerap mengalami diskriminasi, ujaran kebencian, hingga persekusi termasuk pelarangan diskusi akademik mengenai hak-hak mereka.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menghadapi tantangan besar. Bagian 11 kita membahas tentang peran kita dalam penegakan HAM. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan HAM? Kita bisa mulai dari diri sendiri dengan menghargai perbedaan dan tidak melakukan diskriminasi. Kita juga bisa menyuarakan ketidakadilan secara damai dan beradab, mendukung lembaga atau gerakan yang memperjuangkan HAM, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang positif. Selain itu, penting untuk terus belajar tentang HAM dan mengajarkannya kepada generasi muda. Baik, yang terakhir itu kita tutupi dengan sahabat semua. Hak asasi manusia bukan hanya konsep hukum semata, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Setiap kita memiliki hak untuk dihormati dan juga kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan damai. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.